Jepang hampir kehabisan manusia nyata. Berubah menjadi negeri boneka dan kucing. Wanita Jepang meninggalkan rumah untuk menikah dengan pria barat, hidup jauh dari tanah air. Kota-kota berubah menjadi kota hantu karena penuaan ekstrim. Hotel tanpa staf dan mesin mengambil alih. Apakah ini masa depan umat manusia atau akhir dunia? Desa Boneka Nagoro. Manusia menghilang, digantikan oleh boneka? Pernahkah kamu mendengar tentang desa di mana penduduk utamanya adalah boneka? Nagoro, sebuah desa terpencil di Jepang, dulunya memiliki 300 penduduk, namun kini tersisa kurang dari 30 orang lanjut usia. Namun di seluruh desa, manusia masih tampak hadir. Ada lebih dari 400 boneka kain seukuran manusia, duduk di kelas, berbelanja, menunggu bus, diciptakan oleh Ayano Tsukimi untuk mengenang mereka yang dulu tinggal di sana. Dari satu boneka orang-orangan sawah, ia menciptakan kembali seluruh desa, sunyi, aneh, dan begitu surreal. Lebih dari 350 boneka, masing-masing dengan wajah, pakaian, dan kisah unik. Ada tukang kayu di bengkel, murid di pojok kelas, wanita menunggu bus di sore musim gugur yang dingin. Hingga tahun 2025, jumlah boneka di Nagoro telah melebihi 400, sementara populasi nyata turun di bawah 30, sebagian besar lansia. Ayano Tsukimi memulai dengan satu boneka pada tahun 2002. Ketika tetangga mengira itu orang sungguhan, ia mendapat ide untuk menciptakan kembali setiap warga lama dalam bentuk boneka kain. Setiap figur memiliki nama, pakaian, dan tempat favorit, seolah masih menjalani hidup yang belum selesai. Nagoro tampak beku di antara masa lalu dan masa kini. Tak ada suara, tak ada gerak, tapi saat kau berjalan di antara mereka, kenangan terasa berbisik dalam angin. Ini bukan sekadar desa aneh, melainkan peninggalan Jepang yang perlahan memudar. Tempat anak muda pergi, dan masa lalu dijaga oleh sosok bisu yang menunggu seseorang kembali. Beranikah kamu berjalan sendiri ke desa boneka ini? Meninggalkan keheningan Nagoro, mari kita lanjut ke pengalaman yang tak kalah aneh. Tempat di mana kamu bisa menyeruput kopi sambil menatap mata. Burung hantu. Minum kopi dengan burung hantu? Benar-benar ada di Jepang! Pernahkah kamu minum kopi bersama burung hantu? Tanpa kaca penghalang, tanpa dongeng, tapi nyata. Dengan burung hantu hinggap di lenganmu, menatapmu dengan mata bundar besar. Tepat di pusat Tokyo, Fukuru Cafe menawarkan pengalaman aneh. 1 jam dalam keheningan, berhadapan langsung dengan makhluk hutan mistis. Tanpa suara, tanpa lampu kilat, hanya kamu dan tatapan pelan seekor burung hantu yang perlahan menutup mata untuk rileks. Awalnya terasa aneh, tapi kemudian, seperti meditasi, momen langka ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Namun, tak semua tempat memperlakukan burung hantu dengan baik. Beberapa kafe dikritik karena memaksa mereka bekerja, kurang waktu istirahat dan cahaya alami. Burung hantu adalah satwa liar yang dilindungi oleh hukum Jepang. Untuk membuka kafe burung hantu, pemilik harus mendapat izin dari Badan Perlindungan Lingkungan dan mematuhi aturan ketat soal habitat, waktu istirahat, dan pola makan. Namun tak semua tempat melakukannya dengan benar. Pada 2016, organisasi seperti PETA memperingatkan tentang kafe-kafe yang memaksa burung hantu bekerja, merusak kesehatan dan perilaku alaminya. Jadi jika kamu ingin mencoba ini, pastikan kamu memilih kafe berlisensi yang memperlakukan burung hantu dengan baik, agar tidak menyakiti makhluk indah ini tanpa sengaja. Seorang ahli bahkan berkata, burung hantu bukan hewan peliharaan, mereka hewan liar, mereka perlu terbang, berburu, bukan berfoto dengan turis setiap hari. Jadi jika kamu berniat mencoba, pilihlah kafe hewan yang bersertifikat. Jangan buat burung hantu lelah hanya demi satu foto indah. Bagaimana perasaanmu jika seekor burung hantu menatapmu saat kamu menyeruput cappuccino? Santai atau agak merinding? Jika burung hantu melambangkan ketenangan di kota, maka tempat berikut ini justru sebaliknya. Hotel di mana robot berkuasa dan manusia jadi asing di dunia mereka sendiri. Hotel tanpa manusia, hanya robot berjalan seperti orang sungguhan. Di Nagasaki, Jepang, ada tempat bernama Henna Hotel, yang berarti hotel aneh. Dan memang aneh, tidak ada staf, tidak ada resepsionis, hanya robot. Saat kamu masuk ke lobi, hal pertama yang kamu lihat bukanlah senyum resepsionis,
melainkan dinosaurus robot di balik meja dengan mata lede yang menyala. Ia berkedip, bergerak, dan menyapa dengan suara mekanis dingin. Di meja, layar sentuh dan pemindai wajah. Kamu check-in sendiri, ambil kunci kamar. Tak ada yang bicara padamu. Perasaan itu benar-benar seperti berada dalam episode Black Mirror, di mana teknologi menguasai dan manusia hanya tamu. Kedengarannya menyenangkan? Mungkin, tapi juga cukup dingin. Seorang tamu Amerika pernah mengatakan kepada majalah Wired bahwa dia datang karena penasaran, tapi pulang dengan perasaan hampa. Robot-robot itu tak memahaminya, dan sepanjang waktu dia merasa seperti beban, tak ada yang peduli, tak ada interaksi. Dan dia bukan satu-satunya yang mengalami masalah itu. Pada 2019, hotel ini harus memecat lebih dari 240 robot. Karena alasan yang lucu dan agak mengkhawatirkan, beberapa tak bisa menjawab pertanyaan dasar. Yang lain mendengar orang mendengkur dan mengira itu alarm, membangunkan tamu tengah malam. Satu robot kamar terus memutar kepala dan menatap tamu saat tidur, membuat mereka ketakutan seperti sedang diawasi. Sejujurnya, pengalaman ini lebih terasa seperti eksperimen sosial daripada liburan, menguji batas teknologi dan emosi. Hal ini membuat kita berpikir, tentu teknologi bisa memudahkan, tapi bisakah itu menggantikan rasa aman, kehangatan, dan pengertian yang hanya bisa diberikan manusia? Henna Hotel adalah yang pertama mencoba ini, dan mungkin yang lain akan mengikuti. Tapi bagiku, ini jadi pengingat. Robot bisa melayani, tapi emosi tak bisa diprogram. Dan dari dunia teknologi dingin ini, kita kembali ke alam. Ke pulau kecil di mana kucing berkuasa dan manusia hanya tamu. Hai, kamu dari mana? Aku ingin tahu kota mana yang sedang menonton video kami. Tinggalkan komentar agar pagi kami tak sepi. Aksi kecil, tapi itu dorongan untuk kami membuat lebih banyak video. Terima kasih, dan kami sayang kalian. Pulau Kucing Aoshima, di mana kucing adalah pemilik dan manusia tamu. Aoshima, pulau kecil di Laut Seto, tidak punya hotel, pusat perbelanjaan, atau tempat terkenal, tapi menjadi viral di seluruh dunia karena satu alasan. Jumlah kucing melebihi jumlah manusia, jauh lebih banyak. Pada akhir 2024, hanya 4 orang yang masih tinggal di pulau ini. Sementara itu, sekitar 80 kucing berkeliaran. Artinya setiap orang diawasi oleh 20 kucing. Kucing-kucing itu bebas berkeliaran, berjemur, menatap laut, dan duduk di bangku nelayan. Tak ada yang mengusir mereka, karena merekalah penghuni sejati pulau ini. Awalnya, kucing dibawa untuk menangkap tikus. Tapi mereka bertahan, berkembang biak, dan menjadi bagian dari jiwa desa. Bukan hewan peliharaan, tapi teman. Namun, di balik kelucuan itu ada kisah sedih. Populasi manusia menurun tajam, dan orang tua tak mampu merawat kucing. Kucing berkembang cepat, hidup di ruang sempit, lalu timbul masalah. Cacat, penyakit, kawin sedarah. Pemerintah harus turun tangan. Sejak 2018, mereka memulai program sterilisasi untuk mengendalikan jumlah. Kelompok pelindung hewan juga ikut, membawa obat, dokter hewan ke pulau, dan mencoba memindahkan beberapa kucing ke pusat perawatan. Meski begitu, Aoshima tetap tempat yang sangat istimewa. Setiap hari 2 kapal feri berangkat dari pelabuhan Nagahama membawa pengunjung ke pulau. Tak ada pemandu wisata, tak ada tiket. Kamu hanya datang, melambat, hirup udara laut, dan duduk dikelilingi kucing. Mereka mungkin datang padamu, menggosokkan kepala, minta dielus, atau mengabaikanmu sepenuhnya. Di sini kamu bukan tuan, kamu yang mencari persetujuan mereka. 80 kucing mengelilingimu. Surga atau mimpi buruk? Di antara perpaduan modernitas dan keanehan Jepang, nilai-nilai tradisional tetap dijaga, seperti seni geisha dan pemandian onsen, tempat orang mencari pemurnian jiwa yang mendalam. Geisha dan onsen, perjalanan ke jiwa Jepang. Temukan Jepang dan 10 hal unik yang akan mengejutkanmu. Di Kyoto, saat jalanan tua menyala di malam hari, kamu mungkin melihat sosok sunyi seorang geiko berpengalaman. Geiko adalah sebutan geisha dalam dialek Kyoto, seniman wanita yang menampilkan musik tradisional Jepang, tarian, dan upacara teh. Dalam kimono yang mengalir, langkahnya selembut angin. Itulah Tomitsuyu, wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga jiwa tradisional Jepang. Ia pernah berkata, menjadi geisha bukan soal keterampilan, tapi pengorbanan.
Memang, geisha tidak hanya tampil, mereka hidup dalam seni, belajar tari, upacara teh, shamisen, tanpa menikah, tanpa ketenaran, hanya pengabdian yang tenang. Saat ini, kurang dari 1.000 geisha tersisa di Jepang, masing-masing seperti gerbang ke masa lalu, anggun namun rapuh. Lalu, beberapa ratus kilometer dari Kyoto, di pegunungan Shiobara, ada onsen kuno. Onsen adalah mata air panas alami, biasanya di pegunungan, tempat orang Jepang bersantai dan memurnikan tubuh mereka, di mana alam sendiri yang menyembuhkan. Masatoshi Endo, dulunya orang kota, pindah ke pegunungan dan membuka ryokan. Ryokan adalah penginapan tradisional Jepang, dengan tikar tatami, tempat tidur futon, makanan tradisional, dan biasanya ada pemandian air panas pribadi. Di Akasawa Onsen, kamu tak perlu melakukan apa-apa. Cukup berendam di air panas, dengarkan aliran sungai, angin di pegunungan, dan biarkan semua ketegangan larut dalam keheningan. Geisha dan onsen, dua simbol berbeda, namun bertemu di satu titik, pemurnian. Yang satu seni yang menenangkan jiwa, yang satu alam yang membersihkan tubuh. Dan keduanya dijaga oleh orang-orang yang memilih hidup perlahan, dalam, dan penuh makna. Namun Jepang tak hanya memiliki kedalaman budaya, juga mendapat kekaguman dunia karena presisi hampir sempurna, terutama dalam jaringan kereta tercepat di dunia. Transportasi kereta Jepang, terlambat 1 menit saja sudah ditegur. Di Jepang, jika kereta terlambat 20 detik, mereka minta maaf. Secara terbuka. Terdengar berlebihan, tapi aku melihatnya sendiri di Tokyo. Sebuah Shinkansen tiba kurang dari setengah menit terlambat, dan langsung ada pengumuman, staf membungkuk meminta maaf. Tak ada yang mengeluh, karena keterlambatan sangat jarang terjadi. Ini bukan hanya soal teknologi, ini soal budaya. Ketepatan waktu di Jepang adalah bentuk penghormatan. Di stasiun Shinjuku, yang melayani lebih dari 3,5 juta penumpang per hari, semuanya tetap berjalan lancar, bersih dan tepat waktu. Tak ada teriakan, tak ada dorongan. Orang dan sistem bergerak serempak, seolah seluruh kota bernapas bersama. Kereta Jepang tidak mengesankan hanya karena modern, mereka mengesankan karena berjalan, seperti jam tangan. Tepat waktu berarti menepati janji, berarti tidak merepotkan orang lain, berarti hidup dengan tanggung jawab, nilai yang sangat dalam budaya Jepang. Masakan Jepang yang mengejutkan, makan di luar musim itu menghina budaya. Di Jepang, orang makan bukan sekadar untuk kenyang. Mereka makan untuk merasakan waktu yang berlalu, dan itu berakar dalam pada konsep unik. Shun, makan musiman. Ini bukan tren, bukan gaya hidup sehat kekinian. Shun adalah tradisi, cara hidup orang Jepang yang selaras dengan alam, lewat setiap bahan makanan. Saya pernah mendengar seorang koki Kyoto berkata, "Kami tidak memilih hidangan, kami memilih waktu." Maret memanggil sayuran muda. Oktober, itu harus ikan makarel berlemak. Hanya sempurna di waktu itu, tak boleh lebih awal atau lebih lambat. Ambil contoh ikan sanma panggang. Terdengar sederhana, hanya ikan, garam, dan arang. Tapi jika dimakan di musim gugur, saat lemaknya pas, meleleh di mulut di bawah kulit yang renyah, kamu akan mengerti mengapa orang makan dalam diam, hanya mengangguk puas. Atau sepiring tempura sayuran musiman, adonan begitu ringan hingga hampir tak terasa. Sayuran segar dengan rasa manis alami tanpa perlu saus. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan Ayaka Ito, koki muda dari Tokyo. Jika suatu hidangan butuh terlalu banyak bumbu agar enak, berarti bahannya tidak cukup baik. Dan ini bukan hanya soal rasa. Orang Jepang juga makan dengan mata mereka. Setiap piring sashimi, setiap kotak bento, ditata seperti karya seni. Daun, bunga, bahkan peralatan makan berubah mengikuti musim. Seperti bunga musim semi mekar di atas piring, atau musim gugur yang jatuh tenang di samping ikan panggang. Bagi orang Jepang, setiap hidangan adalah ucapan terima kasih kepada alam. Itu cara untuk memperlambat hidup, terhubung dengan bumi, dengan waktu itu sendiri, lewat sesuatu yang sederhana seperti semangkuk nasi. Hanami dan seni hidup lambat, gaya Jepang. Di Jepang, setiap musim adalah perjalanan emosional. Bukan sekadar perubahan cuaca, tapi bagaimana orang terhubung dengan waktu lewat festival bermakna. Hanami, momen menyaksikan bunga sakura berguguran.
Di akhir Maret, saat sakura mekar, ribuan orang berkumpul di Taman Ueno atau sepanjang Sungai Meguro. Tapi alih-alih riuh, justru sunyi. Orang hanya duduk bersama, makan bento, minum sake, dan menyaksikan kelopak jatuh. Seorang ibu pernah berkata, "Saya ingin anak perempuan saya mengerti bahwa keindahan itu selalu rapuh." Sebaliknya, Nagasaki bersinar terang dengan festival Lentera. Digelar saat tahun baru Imlek, kota berubah menjadi pemandangan bercahaya. Puluhan ribu lentera, tarian singa, tarian naga, dan warga lokal berpakaian tradisional ikut serta. Seorang pengrajin pernah berkata, "Setiap lentera yang saya buat adalah harapan untuk pertemuan kembali, untuk masa lalu, dan untuk masa depan." Dua festival, dua suasana. Hanami itu tenang, Nagasaki itu gemerlap. Tapi keduanya berbagi satu pesan. Orang Jepang hidup sepenuhnya dalam setiap momen, tak pernah membiarkan waktu berlalu sia-sia. Dan mungkin keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia inilah yang membantu orang Jepang menemukan rahasia umur panjang. Bukan lewat obat modern, tapi dengan cara makan dan hidup yang mengejutkan sederhana. Kitu soal Pandideta. Rahasia umur panjang orang Jepang, hanya makan sampai 50% kenyang. Di Okinawa, tanah para sentenarian, ada satu rahasia sederhana. Mereka tidak makan sampai kekenyangan. Mereka berhenti di hanya 80% kenyang. Prinsip ini disebut hara hachibu. Hidup lambat, makan lambat, dan tahu kapan cukup. Terdengar sederhana, tapi hasilnya jauh melebihi harapan. Berkat kebiasaan ini, Okinawa punya tingkat obesitas sangat rendah, kasus jantung dan diabetes yang jarang, dan harapan hidup tertinggi di dunia. Kuncinya, ini bukan diet. Tak ada hitungan kalori, tak ada aturan ketat, hanya mendengarkan tubuhmu. Makan perlahan, tahu kapan berhenti, selalu bersyukur atas makanan. Seorang ahli gizi pernah berkata, "Hara hachibu tidak mengajarkanmu makan lebih sedikit, tapi mengajarkanmu makan dengan benar dan hidup dengan rasa syukur." Di Okinawa, setiap makan adalah momen keterhubungan dengan keluarga, dengan alam, dengan diri sendiri. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk tidak makan berlebihan, tidak membuang makanan, dan selalu menjaga gaya hidup seimbang. Dan mungkin, hidup panjang tak butuh rahasia besar. Cukup makan secukupnya, hidup secukupnya, dan cukup untuk melihat betapa berharganya hidup. Dalam lukisan budaya itu, gambaran wanita Jepang muncul anggun. Bukan hanya dalam pakaian atau penampilan, tapi juga dalam peran mereka yang terus berkembang di masyarakat modern. Misteri wanita Jepang. Diam, tapi tak terlupakan. Saat kamu mengunjungi Jepang, satu hal langsung terlihat. Wanita di sini selalu tampak begitu tenang. Bukan mencolok, bukan berlebihan, tapi setiap langkah, setiap pakaian, setiap tunduk sopan, mencerminkan keanggunan dan rasa hormat pada diri sendiri. Aku pernah berjalan santai di Gion, distrik yang penuh tradisi, dan melihat seorang wanita muda mengenakan kimono, dipadukan dengan sepatu sneakers putih dan ransel kecil. Dia tampak lembut, namun bergaya. Itulah pesona memadukan yang lama dan baru. Sesuatu yang dilakukan wanita Jepang dengan alami. Bukan karena mereka ingin pamer, tapi karena itu cara mereka menghormati diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan saat melakukan tugas sehari-hari, belanja, menjemput anak, kamu jarang melihat mereka tampil berantakan. Setiap hal kecil, dari cara mereka mengikat rambut hingga cara membawa tas, dilakukan dengan pas. Tak berlebihan, cukup untuk meninggalkan kesan. Anggun tanpa usaha berlebihan, itulah gaya khas wanita Jepang. Tapi yang paling aku kagumi bukanlah penampilan mereka. Wanita Jepang masa kini bukan hanya lembut, mereka mandiri, bersuara, dan aktif membentuk kembali masyarakat. Mereka bekerja di perusahaan besar, memimpin bisnis, terjun ke politik, menciptakan seni. Semua itu sambil tetap menjaga cara hidup yang khas Jepang. Yang menakjubkan, mereka tak meninggalkan tradisi demi kemajuan. Mereka memadukan keduanya, hidup modern dengan kelembutan dan kesederhanaan, cara halus untuk menjaga identitas budaya. Bagiku, wanita Jepang mewakili irama seluruh bangsa ini. Cepat, tapi tak terburu-buru. Kuat, tapi tak berisik. Percaya diri, tapi tak suka pamer. Jelajahi Jepang dan temukan 10 hal aneh tapi memukau yang akan mengejutkanmu. Jepang, tempat yang terasa akrab, namun makin kamu telusuri, makin misterius dan memikat. Negeri yang seimbang antara lama dan baru, diam dan gerak, selalu membuatmu berhenti sejenak dan merenung.
Kamu bisa tertawa, merinding, atau diam-diam tersentuh. Tapi satu hal pasti, kamu tak akan pergi tanpa kesan. Dan siapa tahu, perjalanan berikutnya mungkin menghadirkan lebih banyak kejutan. Detail apa yang paling mengesankan bagimu? Bagikan pendapatmu, dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tak ketinggalan petualangan kami berikutnya.